yang kalian harus ketahui. Istilah orang Sasak apa? Isi malu, isi lila. Ada yang kita tahu pihak dari didik jari teres ke pihak didik jari teres. Ada lagi yang lebih purno ungkapan orang-orang Sasak. Isi lila, isi malu, kebaru sampai keset telur kuning. Itu ungkapan orang-orang Sasak. Banyak istilah-istilah, ungkapan-ungkapan orang-orang Sasak yang kalian tidak ketahui. Makanya anda heran, orang Arab saja ada di Salatiyah itu ada pelajaran namanya Tarikhul Adab. Tarikhul Adab itu diajarkan oleh Syekh Mustafa yang sering datang. Diajarkan oleh Sayyid Ayub Abkar. Itu yang ngajar, dua masyayikh yang ngajar di Madrasah Salatiyah Tarikhul Adab itu. Di sana apa yang dibahas? Di sana dijelaskan penyair zaman jahiliyah dan syair-syairnya. Bagaimana sulit istilah-istilah zaman jahiliyah. Sehingga orang Arab sendiri tidak paham. Apalagi orang kita. Apalagi orang Pingkura mau apa paham. Orang Arab sendiri tidak semua bisa dia pahami. Gaya bahasa, istilah-istilah bahasa orang-orang di zaman jahiliyah. Itulah sulitnya Tarikhul Adab itu. Pelajaran paling sulit di Mekah, di Madrasah Salatiyah. Makanya dengar bahasanya Syekh Mustafa itu atau bahasanya Sayyid Ayub. Ini orang Arab asli. Dari Papuk Baluk Tokor Gonengnya asli orang Arab. Lain gaya bahasa para syekh-masyayikh yang memang bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya asli orang Arab itu memang beda bahasa Arab. Ya kalau yang lahir di Arab tapi orang tuanya tidak Arab, agak bahasanya agak bawah lah. Seperti siapa syekh-syekh yang sini? Anda ada yang Anda ingat? Ayo dari mana siapa yang kau ingat? Saya kira-kira. Syekh tahu datang Jokoti. Darah bibum tahu yang di Malete jadi. Yang Banin ada yang anda ingat siapa Syekh yang dari Mekah yang anda ingat? Tidak ada. Saya kira macam. Huldah kemarin siapa yang hadir? Ya Syekh Mustafa sudah saya sebut itu. Siapa lagi yang kedua? Sayyid Muhammad. Nah itu memang Papuk Baluknya orang-orang Yaman, dia asli dia, bahasanya lain. Siapa lagi? Syekh Ahmad Tiar misalnya, Syekh Majid misalnya. Siapa lagi? Siapa lagi Syekh yang anda tahu datang ke sini? Nah seperti Syekh Majid, seperti Syekh Salim bijenya, seperti Syekh Ahmad Tiar, Syekh Abdus Salam, Syekh Saifur Rahman, namanya Syekh Dr. Said Inayatullah. Nah itu mereka lahir di Arab tapi bapaknya, ibunya bukan orang Arab. Bahasanya agak bisa anda paham. Tapi kalau orang yang memang ibunya Arab, bapaknya Arab, nenek moyangnya Arab, nah itu lain bahasanya. Agak kental bahasanya, agak sulit kalian kita paham. Kita paham. Apalagi Arab bahasa Arabnya orang zaman jahiliyah. Nah itulah gambarannya bahwa sulitnya yang namanya pelajaran Tarikhul Adab namanya di Salatiyah. Syairnya masyaallah 5 bait disuruh hafal, minimal 5 bait disuruh hafal. Syair-syair zaman jahiliyah sulit itu dihafal. Anda hafal Alfiyah 2 lembar jelapah ketimbang dihafal syair-syair orang zaman jahiliyah. Begitu sulit istilahnya, arti bahasanya dan maksud daripada bahasa yang tadi. Seperti yang saya ceritakan tadi, isi lila, aneh kita tahu jari teres ke jari. Itu gaya bahasa seperti yang tadi juga. Isi lila lah kasat selapu apa. Nah itu ya akan jelas. Itu balaghah kinayah dari malunya yang luar biasa. Apa juga istilah-istilah Papuk Baluk kita yang kalian tidak semua paham. Besiru, paham arti besiru? Tak tahulah, anda tak tahu. Itu contoh saja. Besiru, bekuli mungkin anda paham.
Besiru itu istilahnya adalah saling membantu. Misalnya saya hari ini tanam padi, hari ini saya bergabah, dibantu oleh yang punya sawah juga. Nanti saat dia bergabah, kita bantu juga dia. Itu namanya besiru, ta'awan istilah Quran. Kan kalau Anda tidak dijelaskan, Anda tidak paham. Apa juga istilahnya? Istilah besiru, apalagi? Kalau bekuli Anda paham. Apa arti bekuli? Bekuli artinya berburu. Bekuli namanya. Lalu bekuli artinya berburu, lalu pete rezeki, lalu bekuli dulu. Maknanya adalah lalu pete rezeki, lalu begawean. Itu namanya bekuli. Ada tadi yang datang, lupa saya. Tidak saya langsung ucapkan. Ada bekuli, apalagi tadi besiru, apalagi beroje. Tahu arti beroje? Beroje itu adalah budaya orang Sasak. Ia terpilih cewek. Ia terpilih calon istri maupun calon suami. Namanya beroje. Coba ke Tuan Pak Umar ya. Misalnya sekarang malam ini ada acara, ada pernikahan, ada nyunatan, ada acara haji misalnya di satu tempat. Di sana ada kesenian, ada jangger, ada rudat, ada kasidah, macamlah model kesenian ini. Di sana yang cewek siap menanti. Nah, yang cowok juga datang mencari. Itu namanya beroje namanya ya. Biar mulai beroje bareh. Oh tuh bagian kereneng misalnya. Beroje istilahnya. Jadi beroje itu momen untuk sang laki maupun sang wanita untuk saling kenal mengenal. Nanti apa yang kita jumpai di sana? Oh ada yang cewek masya Allah kuat begawean misalnya, kuat nimbak. Karena dulu kan tidak ada sanyo kayak sekarang. Lalu bait ai rasa kuat apa namanya meriap, rasa kuat parut nyiur, rasa cekat lukik nyiur, rasa cekat lukik nangke, macamlah model pegawaian di sana yang ada di tempat itu. Nanti sang laki ini mungkin tertarik dengan cekat nanu dia, cekat meriap, tertarik. Mungkin sang wanita ini tertarik dengan sang laki ini karena cekat lukik nyiur. Bisa saja seperti itu, namanya beruji. Ya. Ya kenapa sang laki ini mencari orang yang kuat kerja? Mungkin dia banyak sawahnya, mungkin dia banyak bembeknya, banyak ladangnya. Jadi mencari wanita yang membantu dia untuk kerja. Karena kondisinya seperti itu, kayak kau lah. Kayak Anda, di tempat Anda ada pondok pesantren, ada TPQ. Otomatis sebagai prioritas Anda akan cari banat-banat yang bisa ngasar misalnya. Arak tantau tekadu kawih tu lah. Minimal mungkin sudah dia kuliah. Arak kuliah, arak di kuliah. Betul beli anangam sawah kuliahnya. Tahu kita tolong ngajah lemak dia. Kan begitu. Itulah kira-kira gambaran namanya beroje namanya itu ya. Jadi boleh Anda tulis di agendanya beroje .2. Begini. Itulah tradisi. Di zaman jahiliyah berojenya beda. Caranya bagaimana memanfaatkan Ka'bah sebagai tempat mereka beroje untuk mencari jodoh. Jadi Ka'bah itu dijadikan tempat ajang jodoh. Pada satu waktu, satu masa, satu musim yang mereka sudah sepakati, misalnya musim ini. Ada seorang mau menikah, mencari perempuan terbatas zaman dulu. Ngelaporlah kepada kepala suku. Ampura kepala suku, ne bija melin merarik lagu saya kena merarik kira-kira. Lemak litik Ka'bah musim ini, hari ini, jam ini. Singkat cerita datang mereka. Mama saya milih merarik kancik keluarga terpetokol. Mokol muter sebut. Momot man. Tokol melinggih bahasa halus. Terus apa yang terjadi? Cewek-cewek ini yang jadi pilihan disuruh dia ngeliling Ka'bah. Keliling Ka'bah, enggak pakai pakaian lagi, enggak pakai busana. Telanjang bulat lah begitu. Kalau lakinya telanjang panjang. Ngelining nina nih. Al yauma yaumun bada ma yahilluhu wa la yahillu tamassuhu. Itulah syair-syairnya. Maknanya apa kalau bahasa sekarang? Pandang boleh, pegang jangan. Sehingga wanita ini ngeliling dia Ka'bah dia keliling.
keliling Ka'bah. Nah, nanti kepala suku yang boleh berbicara. Ah, kamu dia milih sebelian, alhamdulillah beli galang atau berembing. Suruh milih dia. Milih kamu, milih saya itu, ditunjukkan. Nah, tinggal tanduk dia, oh saya mau yang itu. Udah, ACC di sana. Itulah ajang-ajang jodoh pada zaman jahiliyah seperti itu dia. Nah, jadi dari masa ke masa terus menerus ada perubahan. Datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tradisi seperti itu dihapus oleh ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kapanpun kalian datang ke masjid, khudzu zinatakum, pakai pakaian hiasanmu yang baik, yang paling sholat dan yang paling kalian tunang. Dihapus seperti itu, adat-adat jahiliyah seperti itu. Nah, begitulah yang zaman saya kecil-kecil, masih SD, masih sanawiyah, masih aliyah pun masih ada yang namanya beroje tadi. Tapi setelah mahat, alhamdulillah sekarang tidak ada namanya beroje. Zaman sekarang kalian sudah tahu rata-rata lewat medsos, mereka saling kenal di medsos, dia pamer mukanya, masya Allah, glowing dia. Manalah foto-foto andalan anda yang anda postingkan? Tidak mungkin bukan foto andalan kan? Nah, demikian juga yang laki, demikian juga. Nah, itulah zaman sudah berbeda sekarang. Nah, itulah momen-momen namanya beruji, istilah Sasak. Kenapa kesana ini? Kita lanjutkan, wa ad'uka du'a al-khaifil mutarri man khada'at laka raqabatuhu. Saya memohon kepadamu ya Allah sebagaimana mohon doanya orang yang takut dan khawatir ya Allah. Al-mutarri yang kepepet ya Allah, seperti cerita pemuda yang pesta miras di masa Sayyidina Umar. Singkat cerita, karena takutnya dengan Sayyidina Umar, dia mohon kepada Allah, ya Allah, batalkan, jadikanlah khamar-khamar ini menjadi air ya Allah. Dikabulkan doanya oleh Allah. Khamar yang ada di botol semua berubah menjadi air. Tatkala dicek oleh Sayyidina Umar, ternyata orang ini lulus, tidak jadi di borgol, tidak jadi disiksa, tidak jadi didera oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Karena botol-botol itu ternyata isinya air. Itulah berkat doa yang namanya khaifil mutarri, dengan takut kaji dengan kepepet. Kayak anda misalnya di rumah anda tiba-tiba ada, masya Allah, ada harimau membentang, mau lari kemana anda? Akhir momot mecum mekok. Tahu arti mekok? Mekok, momot, tidak bergerak sudah. Saat itulah anda memohon kepada Allah. Ya Allah, apalah mohonan anda? Inilah contoh doa juga yang selanjutnya kalau di KNW-an kita, al-khaifil mutarri ini seperti doanya orang Lombok yang pergi ke Malaysia, sedang berada di atas pepohonan yang besar. Apa yang ada di depannya? Yang ada di depannya ular, kayak lulun nyur kebelik ular piton. Tahu ular piton? Apa bahasa Sasak ular piton? Ulah sawak. Sabak kembang-kembang no yaran ular piton, yaran ulah sawak. Nanti ular yang besar itu kalau mengeluarkan sejenis, apa istilahnya, bukan emas, bukan, itu bisa dibuat menjadi minyak. Iya benar, istilah Sasak aran minyak ulah sawak, minyak sawak. Kalau anda dipotong badanmu, dioles dengan itu, insya Allah kembali lagi. Nah, itu namanya minyak sawak. Ya, sudah saya jumpai soalnya ada bagian-bagian sana itu, bagi bagian maling-maling itu. Kenapa? Karena saya patuh dengan maling-maling itu. Jadi kalau kita cari minyak paling banyak di maling-maling itu. Kalau mau kita cari senjata hebat di maling itu tempatnya. Itu sebabnya saya ke sana. Kalau saya pergi ke sana ya sudah tidak bisa apa-apa, dia momo dia. Ya kenapa? Karena tahu saya senjata itu ini, mereka hanya tahu senjatanya. Mereka hanya tahu pedangnya, tapi isinya tidak tahu dia. Dan salah tempat dia gunakan. Akhirnya tidak bisa bergerak, momot, mekok dia, tahu mekok. Marah lepang teperampekan.
Mungkin kalau anda yang sudah perampek lepang tahu itu. Lepang udah perampek pun momot, marah dengan satu menu lah kira-kira. Tidak bisa bergerak dia, sesak napas langsung. Nah, karena yang ada di senjata itu, di pedang itu, saya tahu isinya. Apa yang isiannya tidak boleh anda tahu. Apa arti isi? Bukan berarti isinya besi, bukan. Kan setiap pedang senjata yang hebat itu dia punya khadam istilahnya. Ada orang yang seperti begini adik-adik. Sekarang saya punya mobil. Anda punya mobil. Di dalamnya siapa? Saya drivernya misalnya. Kalau kau menjadi supirnya, mobil ini bisa jalan. Kenapa? Karena ada drivernya. Supirnya mau kemana dia terserah. Kapal kenapa bisa terbang kapal? Karena ada pilotnya. Nah begitu ya. Demikian juga ada kenapa pedang itu bisa terbang, bisa menyelamatkan anda, karena ada isinya di sana. Kan begitu. Kalau anda mau perintahkan pilot ini atau mobil itu berjalan, jalan, tinggal anda perintah. Gimana anda harus anda kenal siapa dia, bisa anda perintahkan begitu. Nah ini jadi sopir Abah Zaini, jalan Abah, kan ditepati bareng. Ngerti itu? Jadi baru bisa kita minta bantu kepada dia. Ya bahasa sombongnya harus kita lebih hebat dengan dia, kan begitu. Minimal kita tidak lebih hebat dari dia, minimal kita dekat dan kenal dengan dia. Ampure abah mudis ke dia anu malimat yang melinggih mangkil diki duluan mobil niki sekedi mau dia. Kenapa? Karena kita dikenal. Oh kanak mahat kan begitu. Ngerti kau? Ngerti tidak ngerti sudah. Ah itulah dia dalam ilmu kanoragan seperti itu ya. Jadi ilmu pedang, ilmu apa namanya, itu dia ya. Karena banyak orang yang memiliki tapi tidak tahu supirnya siapa di sana. Punya mobil dia ya hanya taek-taek wah ya. Nah, jadi itulah namanya isi di dalam apa namanya setiap senjata yang ada di dunia ini, bahkan di Lombok terutama banyak seperti itu. Mungkin papukmu punya nanti ya bisa hubungi saya nantinya. Mana papukmu mungkin punya senjata, terkadang senjatanya bentuk begini, terkadang nyala, terkadang bersinar, terkadang apa. Nah, itu nanti bisa istilahnya bisa kita diskusikan secara khusus begitu. Bisa ndaknya anda, kalau begitu kan, tekanggok mendik, karena mereka itu mau-maunya dia. Tidak bisa anda pakai hawa nafsu. Saya belum bisa, mau-maunya dia. Nah begitulah ceritanya. Ular yang besar itu ada apa istilahnya? Lupa saya istilahnya. Itu dibuat menjadi minyak nanti. Sehingga Masya Allah, kuasa Allah, itulah rahasia Allah yang sudah Allah taruh di tempat ular yang tertentu. Yang bisa mengeluarkan seperti itu dan bisa dibuat menjadi minyak. Ya, itulah hebatnya maling-maling ini. Karena daerah operasionalnya seperti itu dia. Buat keterantak berembeta kadek ndek bakat kan mana? Gimana supaya saya nanti kena pakai apa? Karena memang begitulah. Itulah alamnya mereka. Kalau alam anda kan kenapa marfu, kenapa mansub, kenapa arti ini? Nah, itu alam kita beda, tidak bisa kita ingkari. Allah Maha Kuasa lah intinya. Jadi yang kita garis bawahi itulah rahmannya Allah. Itulah kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Sekalipun dia maling, terpeliwat nih si Allah. Sekalipun dia maling, perampok, Masya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah nampaknya rahman Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya anda heran nanti kalau anda paham mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, anda tidak heran dengan dunia ini. Kenapa ini orang maling dipeliwat? Kenapa orang maling bisa sakti? Kenapa orang maling bisa tidak kelihatan? Kenapa orang maling bisa seperti orang keramat ke sana kemari? Itulah rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang diberi rezeki oleh Allah hanya orang yang rajin sholat saja? Kan tidak. Apakah yang diberi kekayaan, diberi hidup oleh Allah hanya orang beriman saja? Tidak. Buktinya di Lombok siapa orang-orang yang paling kaya? Ternyata orang-orang tidak Islam. Saya jual-jual mobil saya dealer orang Cina semua itu. Yang punya Alfamart, Apati Alfa, 1000 Maret, 1000 penyakit. Itu Alfamart.
Yang punya Alfamart, Indomart siapa yang punya? Perindo yang punya. Haritano yang punya. Nah, Anda apa berdua? Paling jual pentol. Paling jual bakso. Itu yang kita punya. Itulah bukti rahmannya Allah. Allah itu akan memberikan sesuai usaha hambanya. Sekalipun merajin sembahyang tahajud lagu mama tulinggaan berdoa mah copong seket. Enggak berdoa muah. Kenapa Anda malas berusaha? Karena dunia sudah dijadikan oleh Allah, harus diraih dengan usaha. Lalu nambah mau pakai peng bare. Lalu jadi tukang parkir, enggak sunat, wajib Anda akan dapat uang, sekalipun 10.000, sekalipun 100.000. Jadi dunia ini diraih dengan usaha. Anda kapan akan dapat ilmu? Harus Anda berusaha. Tidak ada ceritanya orang tidak berusaha, tidak menuntut ilmu, dapat ilmu. Tidak ada ceritanya, tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya. Apapun yang kita amalkan, apapun yang kita wiridkan, mustahil. Andi nek bapak Maulana Syekh Bedawi amalan, wirid zikir, ndik perlu lalu ngaji sekolah, ia bet amalan. Amaran leman kelemak sampai kelemak malik. Alim muah bareh, mesti kita akan diwariskan, diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Memang tidak ada. Sejak zaman Nabi tidak ada. Ya, Al-Maghfurlah Syekh Hasan Mahsad, isi serin, bijen, Syekh Ahmad Mahsad, jari alim, ada ini arah amalan, wirid. Ya si alim dia perlu ngaji, ada ye bin beng bijen, wirid wah kamu leman kelemak sampai kelemak malik terus. Alim wah tati lemak, tidak ada. Kenapa? Memang sudah hadisnya seperti itu. Innamal ilmu bitta'allum. Itu sabda Nabi. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan cara dituntut, dengan cara dicari. Bagaimana cara menuntut ilmu? Itulah sebabnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Watan. Itulah sebabnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendirikan NB, NWDI dan NBD. Itulah sebabnya Bapak Maulana Syekh mendirikan ma'had seperti ini, agar ada tempat kita mengaji. Jadi kalau wirid zikir sebatas sebagai perekat. Tahu perekat? Jadi lem, pelindung dia. Ya. Anda banyak punya apa misalnya? Anda banyak punya kelereng misalnya. Atau Anda banyak punya apa berdua kira-kira? Jilbab pemeluik. Anda butuh tempat, namanya lemari. Lemari itu adalah diibaratkan sebagai wirid, sebagai wi'a, sebagai penjaga. Anda banyak memiliki gabah, butuh apa itu? Butuh karung. Karung itu namanya wi'a'un, sebagai penjaga. Anda rajin mengaji, menghafal untuk menjaga itu, butuh namanya wirid. Harus kita berzikir. Jangan hanya rajin berguru tapi Anda tidak wirid, susah juga itu, mangki jadimu nanti. Kan begitu. Tahu mangki? Ya itulah dia. Rajin berguru, rajin ngapal, rajin ngaji, tapi wirid tidak ada. Bahaya juga itu. Mangki you nanti. Ya. Man laisa lahu wirdun. Kan itu Anda hafal. Fahwakir. Monyet kita kalau tidak punya wirid. Ya jangan hanya rajin kuliah, rajin gawe tugas, ndin wah mana subhanallah, ndin wah. Alhamdulillah, mangki. Tidak pernah dah baca salatun nahdatain, mangki. Berhisib dia tinggalkan, monyet namanya itu. Nah itu dia, jadi dua-duanya penting, dua-duanya wajib kita tunaikan, wajib kita lakukan. Tapi untuk meraih ilmu, bitta'allum, dengan cara belajar, dengan cara mengaji seperti ini. Kenapa itu saya sampaikan? Memang dari dulu zaman Al-Maghfurlah ada, termasuk sekarang ini, pimpinan Pompes yang ditangkap itu. Nauzubillah, zaman nauzubillah. Tahu itu? Ya sudah mungkin Anda baca di medsos. Mereka ditangkap, rajin wirid itu dulu. Wirid. Karena rajinnya wirid, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ndik ngaji li Maulana Syekh Kelemak. Tidak mau ngaji kepada Al-Maghfurlah pagi di Musala Al-Abrar. Apa katanya? Wibian itu wirid semene 10.000, sehingga yang datang ngajar saya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Sehingga apa pengajiannya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dia tulis dalam buku dulu. Katanya dia, katanya, tapi ini kan tidak tahu faktanya wallahu a'lam. Sampai dia itu tidak mau mengaji, meninggalkan pengajian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dari jam pagi, jam 7 sampai setengah 10 pengajian. 7, 8, 9 bisa 2 jam setengah, minimal 2 jam kita ngaji di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itulah dia sekarang apa yang terjadi. Dia ditangkap. Ya. Sudah juga sebelumnya masuk penjara, pernah juga masuk penjara, saya tahu. Saya sudah ke pondoknya soalnya. Ke sana, Masya Allah, semua murid-muridnya mesti cium kaki dia. Saya ke sana sudah, tatkala saya hadir ke sana, malu dia. Dia semel murid-murid nenu sedok lain ya. Langsung bersilu. Karena saya yang hadir. Dulu baru saya pulang. Baru saya pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Ya kurang lebih ya 5-6 bulan lah setelah saya pulang, saya ziarah ke dia, cek dia, ternyata orangnya seperti itu. Nah, itulah dia gambarannya. Jadi saya jelaskan seperti itu, jangan sampai meninggalkan masaih-masaihnya, pengajian-pengajiannya karena halangan apapun, sekalipun dengan wirid zikir seperti itu. Nah itulah, mudahan kemarin juga ada di sini, tapi sudah tamat dia. Tidak mau ngaji di masaihnya di sini. Sudah dia wirid gawe. Alhasil apa hasil wiridnya? Hasil wiridnya adalah semua masaih-masaihnya tidak ada yang ikhlas. Itu amalan wiridnya. Wirid nur diamalkan 1000 bilang malu. Dengan apa juga amalannya saya tidak tahu. Sehingga apa yang terjadi? Hasil wiridnya kok semua masaih-masaih maat tidak ada yang ikhlas. Sehingga tidak mau. Kenapa anda tidak masuk mahat ngaji pagi di masaih-masaihnya? Itu jawabannya. Soal masaih-masaih di antara ikhlas. Itulah hasil mubasirat saya katanya. Nah, begitulah dia ya. Ah, itulah dia. Jadi silahkan kita wajib berwirid, wajib juga kita menuntut ilmu. Jadi zaman Maulana Syekh sudah terjadi seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah tidak ada terjadi. Zaman-zaman Maulana Syekh Sani tidak pernah saya dengar ada terjadi seperti itu. Masa-masa umuna sering saya dengar di Mahat ada tulab-tulab, tolibat, tidak ada pernah terjadi. Jadi hal-hal seperti itu sebagai wawasan kalian supaya tidak tertipu. Memang biasa terjadi sejak zaman Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Kasus yang kedua, nah ini kasus lagi ini yang kedua, zaman Al-Maghfurlah. Orang ini lebih hormat kepada yang membimbing dia wirid ketimbang kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Maulana Syekh dianggap bawah. Gurunya yang mengajarkan dia wirid itu yang dia lebih anggap tinggi daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Apa jadinya sekarang? Ya sudah, semua sudah. Marak bahasa kasar nu semua salah jarin kaya. Ya kenapa? Maulana Syekh dia dianggap bawah. Dia lebih hormat dengan guru atau koordinator wiridnya. Masyaallah naen sisiduk. Lamun Maulana Syekh nek milih ngaji. Al-Maghfurlah selaman-selaman wa yen nek milih li Al-Maghfurlah. Lamun guru dia masyaallah dia apa namanya? Siduk naen. Padahal gurunya itu adalah muridnya Al-Maghfurlah Bapak. Nah, itu yang terjadi, wajar itu. Tulab-tulab terkadang lebih bangga kepada ahli wirid dengan ahli ilmu. Jadi tidak bisa dibandingkan. Ana lebih tinggi ahlul ilmi atau ahlul wirdi? Tetap ahli ilmu paling tinggi. Kalau mutu wirid seke ilmu, misal dia baca la ilaha illallah, enggak noh ilmu meto. Lamun ahli ilmu, ahli fikihnya, tasawufnya, nahunya, sarafnya, tafsirnya, hadisnya jauh sih lebih tinggi. Mungkin kita itu orang awam biasanya heran, takjub dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang ada pada ahli wirid. Ya memang begitulah hebatnya kalau kita mau. Wirid itu seperti itu. Kita diberikan kelebihan yang bersifat beda dengan yang teman. Hanya satu kelebihan. Tapi kalau ahli ilmu berapa kelebihannya? Anda bisa sholat dengan jasa siapa?
Kita bisa sholat jasa siapa? Ahli wirid atau ahli ilmu? Ilmu lah main di sana. Kan begitu. Anda bisa puasa dan seterusnya. Jadi jauh ahli ilmu itu lebih mulia daripada yang lainnya. Anda sudah baca di hadis-hadis fadlul alim alal abidi, kan seperti itu. Hadis-hadis tangkihul qaul hasis. Tapi bukan berarti kita remehkan. Tidak boleh kita remehkan juga para ahli wirid. Karena itulah bagiannya mereka. Ahli ilmu juga bagian mereka. Jika kita bandingkan, ahli ilmu lah yang paling lebih mulia. Nah, semua kedua-duanya ada pada guru besar kita, al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itulah ahli wiridnya, Masya Allah, tidak diragukan. Keilmuannya juga apalagi. Jadi keilmuan dan kewalian itu sudah ada pada al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Begitu ya. Supaya jangan Anda salah terima. Tidak boleh merdosa kita remehkan ahli wirid, karena dia juga adalah punya kelebihan masing-masing. Di zaman al-maghfurlah saja adik-adik, kebanyakan ahli wirid yang disanjung-sanjung oleh Bapak Maulana Syekh kebanyakan menyalahgunakan keuangan. Itu dia. Ini al-maghfurlah ada. Hasil-hasil wiridnya, hasil-hasil mubasyiratnya kebanyakan tidak benar, bertentangan dengan ahli ilmu. Itu pentingnya ilmu. Itu zaman al-maghfurlah. Apalagi sekarang tidak ada al-maghfurlah Bapak Maulana. Al-maghfurlah nyata masih ada. Al-maghfurlah masih hayat. Al-maghfurlah masih hidup. Begitu keadaan ahli wirid yang saya ketahui. Ya. Nah, jadi ya tidak heran sekarang ada melicik, ada begitu, ada begini, ya sudah. Nanti apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya mereka juga jual al-maghfurlah Bapak. Waktu datang isi Maulana Syekh mubasyirat dari Maulana Syekh. Enak aja orang-orang ini. Ada yang lebih kurang ajar, bisa saya panggil Maulana Syekh, kata. Berarti dia ini lebih hebat dengan al-maghfurlah jadinya ya. Masa dia mau panggil Maulana Syekh nilai semendak. Kan kurang ajar sekali itu ya. Tapi yang orang awam itu Allah, luar biasa, nyari ini wirid ya, tahun panggil Maulana Syekh. Tapi kalau kita timbang dari segi ilmu pengetahuan, ini kurang ajar orang ini. Masa dia mau panggil al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh? Kalau didatangi, ya bahasanya sopan lah. Tapi kalau dia panggil, bisa saya panggil pirang-pirang milih bedace Maulana Syekh ini kan. Ya begitulah kira-kira gambarannya. Okelah, kita lanjutkan. Mau mohon diri saya ini ada. Itulah al-khaifiyah, cerita ular itu. Contoh doa al-khaifil muqarri ini. Kepepet dia. Apa yang terjadi tatkala dia di atas pepohonan, di atas ranting, ular piton yang besar membuka kepalanya mau makan sang orang Lombok ini. Karena dia khaif al-muqarri, takut dan kepepet, dia berteriak, bukan dia berdoa. Yang namanya orang kepepet. Apa teriakannya? Tekenan Maulana Syekh Ili Kantong, katanya. Tekenan Maulana Syekh Ili Kantong pun. Ular yang sedang membuka mulutnya sekedar mendengar nama Maulana Syekh disebut, apa yang terjadi? Ular itu terjatuh leman atas lulun kayu. Tatkala ular itu terjatuh, palanglah ulah itu. Barulah dia berani itu turun dari lulun kayu. Ada yang terik doa masih ngangkat kadit bangin tuh nena. Begitulah dia. Hanya mendengar nama al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itu namanya apa? Doaul khaifil mutarri, nama. Orang kepepet. Terdengar aran doa, ini al-maghfurlah yang langsung cerita. Ada orang di Malaysia, orang Lombok, habituren dapat undangan hultah dari al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ada lagi satu cerita, mungkin Anda sudah dengar, ini cerita fotonya al-maghfurlah dibawa oleh anak SMA itu. Ini Abah Anas yang cerita ini di Kalimantan. Singkat cerita, anak ini sekolah, selalu dia bawa foto Maulana Syekh. Pas pulang sekolah, turunlah hujan, basah kuyuplah dia nih cewek ini. Saran dengan ini bahasa si hujan, Masya Allah, menarik segala-galanya. Ada tiga pemuda ini pegawaiannya saat itu adalah sedang palek kedit kemodong istilahnya kalau bahasa. Memang itulah
tradisi Lombok yang ada dulu. Lamun hujan, lalu untuk berhujan. Wah, berujan apa petat kedit. Kan kalau burung-burung itu basah, paling sayapnya kan tidak bisa terbang dia. Ia lalu untuk palek no. Biasa saja mau kedit kemodong namanya. Lalu berdaya palek kedit. Singkat cerita, 3 pemuda ini tidak mendapatkan kedit. Baru-baru edokat kedit, desor naik lauk burung mau. Baru-baru palek kedit lulun kayu momot bun lantur. Alhasil bingung dia. Alhasil sudah pasrah. Singkat cerita, apa yang dia lihat? Lihatlah anak SMA, cewek SMA yang basah ini. Nah, ini kedit asli katanya. Inilah rezeki kedit yang asli. Akhirnya dikejarlah cewek ini. Anak SMA inilah sebagai buronannya sekarang karena sudah kecewa. Darah maut kan? Kedit inilah kedit asli. Terpaleklah cewek ini. Saran dengan ini terpalek. Lamun ini terpalek, apa tindakan pertama? Mesti ngekes. Tahu ngekes? Angkat nih apa namanya itu? Roknya ngekes. Sirin tekekesan mamune kan siri buyun betis. Lah sirin seger mahle. Akhirnya bisalah tertangkap sang cewek ini. Bau tertangkap cewek ini oleh 3. Mau diperkosa lagi nih, nauzubillah. Tatkala ingin diperkosa, yang namanya cewek khaifil mutfarri, takut dan kepepet. Dia ingat ada di sakunya foto Al-Maghfurlah Bapak Maulana. Akhirnya dia keluarkan foto itu, diperlihatkanlah kepada pemuda-pemuda yang ingin memperkosanya. Hebatnya karomahnya foto Bapak Maulana, pemuda yang begitu ganas, Masya Allah, sekedar melihat foto Al-Maghfurlah, apa yang terjadi? Yang tadinya alif langsung berubah menjadi waw. Langsung lemes, lopek, selapu apaan. Itulah namanya karomah. Itulah doaul khaifil muttarri namanya itu. Dan tiada mungkin tidak pernah alami bagaimana Anda kepepet, bagaimana Anda takut itu tidak pernah Anda alami. Ya. Saya sendiri sering mengalami hal-hal seperti itu. Kepepet, sudah takut lagi. Waduh, lain masailahnya itu. Mesti doa kita dikabulkan pokoknya. Sering waktu mahad dulu, Masya Allah, sering kedatangan si polisi. Lagu SIM dia berduri kan. SIM kita tidak punya, STNK tidak kita punya, motor razia lagi, banyak orang. Alhamdulillah karena kita takut dan kepepet, hukum kita baca hung belang lalu telang. Langsung kita pakai asma benteng istilah dulu. Itu ilmu-ilmu yang dijazahkan oleh Al-Maghfurlah dulu. Tiup niat tidak dilihat, alhamdulillah tidak dilihat oleh polisi itu. Akhirnya lolos. Ia oleh Malik terbedahit, ya kerasi terbedahit, kepepet. Wah yakin Tuhannya, tinggal tiup saja, hung belang lalu telang. Nah itulah doa khaifil muttar, itu memang beda. Di sanalah kita benar-benar memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada kita mohon kepada Allah seperti ini, ya. Ada doa al-khaifil muttarri, man khada'at laka raqabatuhu, orang yang khada'at, tunduk laka bagimu ya Allah raqabatuhu. Belumnya menikah raqabah, khada'at raqabatuhu, nyongkok ke basen titik. Kenapa ya? Karena takutnya, karena kepepetnya, wah nyongkok, darat tadah tuh. Nah, harus seperti itulah kita memohon kepada Allah, menampakkan hajat. Benar-benar kita perlu kepada pertolongan Allah. Wa fadat laka abratuh, fadat laka, semua abratuhu, ungkapan-ungkapannya, fadat laka, dia tuangkan, dia curhatkan kepadamu ya Allah. Ya, jadi fadat, dia tuangkan, dia curhatkan, ceritakan laka bagimu ya Allah abratuhu, segala ungkapan isi hatinya dan keadaannya. Nah, jadi istilahnya harus banyak kita curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas permasalahan kita yang kita alami ini. Apa permasalahan Anda? Curhat dengan Allah melalui doa. Ya Allah, buat beras, ya Allah. Itu nama curhat kepada Allah. Ya Allah, teluah 2 tahun setengah, kelek mahat, ndarak baik dengan sapak-sapak, ndarak baik dengan milik-milik, ya Allah. Itu juga curhat kepada Allah. Seperti itu. Ya Allah, menusik milik, selapu ketolak kedua, mardut diri gawe kaji Allah.
itu juga curhat dengan Jadi dalam segala hal harus kita curhat dengan Allah. Itulah wafadat laka abratuh. Harus kita membiasakan diri curhat dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala permasalahan yang kita alami. Memang Allah Maha tahu. Ini yang pengalaman saya di Mekah dulu. Saya banyak curhat dengan Allah masalah ilmu, masalah biaya. Ya kan ada yang habis ongkos, habis kepeng, diman kirim kepeng leman Lombok. Atau ada yang kita makan, atau ada yang kita makan tapi bukan selera, ya mohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saja jalan nanti pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lain waktu saya akan ceritakan nanti wafadat laka abratuhu itu. Insyaallah kita lanjutkan. Saya mau ke Kalijaga ya. Sampai di sini dulu pengajian kita. Silakan Anda berdoa, silakan Anda sholat ya, karena acara jam setelah isya katanya ya. Silakan. Siapa yang jadi imam nanti kira-kira? Banat siapa yang Anda pilih jadi imam? Ya nantilah Anda yang atur ya. Siapa akan menjadi imam? Silakan nanti ya. Jadi Anda berdoa, sholat berjamaah. Saya mohon diri. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayyu. Bismillahirrahmanirrahim.